Halo teman-teman, jadi di sini kita akan speedrun materi lagi. Kali ini kita akan speedrun materi tentang fisika dengan bab fluidostatis dan dinamis. Pertama kita akan bahas tentang fluidostatis dulu. Nah, di fluidostatis kita mengenal massa jenis. Jadi massa jenis disimbolkan dengan rho, yang mana rho itu memiliki rumus M per V. Jadi M ini adalah massa dan V ini adalah volume. Nah, massa ini dalam bentuk kilogram, sedangkan volume itu dalam bentuk meter kubik. Tapi bisa juga massa berbentuk gram dan volume berbentuk cm kubik, tergantung soalnya nanti. Nah, sedangkan untuk tekanan itu disimbolkan dengan huruf P. Jadi ada perbedaan. Jadi ini terlihat sangat mirip ya, akan tapi berbeda. Kalau rho itu penulisannya seperti ini, kalau P itu penulisannya seperti ini. Jadi kelihatan bahwa ini terlihat melengkung dan di sini untuk tekanan ini terlihat tegak. Nah, untuk tekanan rumusnya adalah F per A. F ini adalah force atau gaya, sedangkan A itu adalah luas penampang. Lanjut, kita lihat di soal nomor 1. Ini berhubungan dengan massa jenis. Sebuah balok kayu memiliki massa 300 gram dan volume 600 cm kubik. Berapakah massa jenis balok kayu tersebut? Jadi ini diketahui massanya adalah 300 gram dan volumenya adalah 600 cm kubik. Nah, berapa nilai dari rho? Nilai dari rho adalah M per V, atau sama dengan 300 per 600, atau sama dengan setengah didesimalkan jadi 0,5. Nah, karena ini kita menulisnya dari gram dan cm kubik, kita tulisnya gram per cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Dua benda berbeda, yaitu benda A dan benda B, memiliki volume yang sama, yaitu 500 cm kubik. Namun, massa benda A adalah 400 gram, sedangkan massa benda B adalah 1000 gram. Jika kedua benda dimasukkan ke dalam air, manakah yang akan tenggelam, mengapung, atau melayang? Jelaskan alasannya berdasarkan massa jenis. Jadi, untuk benda A, itu massanya adalah 400 gram. Dan volumenya adalah 500 cm kubik. 400 dibagi 500 adalah 0,8 cm per cm kubik. Nah, karena ini lebih kecil daripada massa jenis air, maka kesimpulannya benda A adalah terapung. Nah, sekarang benda B. Benda B memiliki rumus tetap sama ya, M per V, yang mana M-nya ini adalah 1000 dan V-nya adalah 500. Hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Karena ini lebih besar daripada massa jenis air, maka kesimpulannya dia akan tenggelam. Sekarang soal yang ketiga. Seorang memberikan gaya sebesar 200 Newton pada bidang seluas 0,5 meter kuadrat. Berapakah tekanan yang diberikan? Kita menggunakan rumus F, maksud saya P, sama dengan F per A. Nilai dari F adalah 200 Newton dan nilai dari A adalah 0,5. 200 dibagi 0,5 adalah 400, dan ini ditulis dalam bentuk Pascal, jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Dua orang membawa barang yang sama beratnya, yaitu 300 Newton. Orang pertama menggunakan sepatu hak tinggi dengan luas alas 0,01 meter kuadrat, meter persegi maksud saya. Sedangkan orang kedua memakai sepatu olahraga dengan luas alas 0,05 meter persegi. Siapakah yang memberikan tekanan lebih besar ke lantai? Jelaskan dengan perhitungan. Nah, jadi untuk orang yang menggunakan hak tinggi itu kita sebut dengan X ya.
X sama dengan, maksud saya PX sama dengan F per A. Nilai dari F di sini adalah 300 Newton, sedangkan A-nya itu 0,01. 300 dibagi 0,01 adalah 30.000 dalam bentuk Pascal. Nah, sedangkan orang yang pakai sepatu olahraga kita sebut dengan Y, sehingga PY sama dengan F per A. Nilai dari F adalah 300 Newton, sedangkan nilai dari A adalah 0,05. Dapat dari sini 300 dibagi 0,05 adalah 6.000 dalam bentuk Pascal. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang harus kita hafal. 1 Pascal adalah 1 Newton per meter. 1 atmosfer itu sekitar 10⁵ Pascal. 1 bar itu 10⁵ Pascal. Sedangkan 1 atm, 1 atmosfer juga sama dengan 760 mm Hg. Next, tekanan hidrostatis ditulis dengan pH sama dengan Rho kali G kali H. Ini massa jenis, ini gravitasi, dan ini tinggi. Tingginya dalam bentuk meter, dan Rho-nya ini dalam bentuk kilogram per meter kubik. Sebuah benda berada di dalam air, massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik pada kedalaman 2 meter. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami benda tersebut? Nah, di sini kita dapat diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, H sama dengan 2 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah berapa tekanan hidrostatisnya? Nah, jawabannya kita tahu tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000, G-nya 10, dan H-nya 2. 1000 kali 10 kali 2 itu adalah 20.000. Satuannya adalah Pascal. Nah, sekarang tekanan hidrostatis apabila kita memasukkan elemen udaranya, maka ditambahkan P0. Nah, P0 jika dalam mode default besarannya adalah 10⁵. Karena ini adalah tekanan udaranya. Nah, seperti contoh yang ada di sini, sebuah penyelam berada pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Jadi H sama dengan 5 meter. Massa jenis air laut adalah 1025 kg per meter kubik. Jadi Rho sama dengan 1025 kg per meter kubik. 1 atm sama dengan 101.325 Pascal. Oke. Dan kita dapat G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan PO ditambah Rho GH. Apabila soal tidak disebutkan, kita tulis saja PO adalah 100.000. Tapi di sini disebutkan bahwa nilai dari PO adalah 101.325. Jadi nilai dari PO adalah 101.325. Nilai dari Rho adalah 1025. Nilai dari G adalah 9,8. Dan nilai dari H adalah 5. Nah, 1025 kali 9,8 kali 5 itu hasilnya adalah 50.225. Dan jika ditambahkan dengan 101.325, hasilnya adalah 151.550 Pascal. Jadi ini adalah jawaban akhir. Next,
Seorang ilmuwan ingin merancang akuarium raksasa berbentuk kubus yang akan diisi air hingga ketinggian 10 meter. Ia ingin memastikan bahwa kaca bagian bawah akuarium, oke jadi kita dapat H sama dengan 10 meter, mampu menahan tekanan total. Jika kaca hanya kuat menahan tekanan maksimum 250.000 PA, apakah kaca tersebut cukup kuat untuk menahan tekanan total di dasar akuarium? Asumsikan PO sama dengan 101.325. Massa jenis air Rho itu 1000. Maaf, 1000. Sebentar. Ya, 1000. Dan G adalah 9,8. Nah, jadi apakah kaca tersebut cukup kuat untuk menahan tekanan total? Kita lihat PHB-nya. Sama dengan PO ditambah Rho GH. PO-nya adalah 101.325. Rho-nya adalah 1000. G-nya adalah 10. Maksud saya 9,8. Dan nilai dari H adalah 10. Hasilnya adalah 101.325 ditambah 98.000. Jika ditotal, hasilnya adalah 199.325 Pascal. Next. Nah, ini ada hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Dapat dari mana? Apabila kita tulis ulang tekanan hidrostatis, rumusnya adalah Rho GH. Dan ini akan selalu sama. Karena G-nya ini sama, maka bisa dicoret. Sehingga menyisakan Rho kali H sama dengan Rho kali H. Nomor 8. Sebuah bejana berhubungan berisi air dan minyak. Jika ketinggian kolom air adalah 30 cm dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, serta massa jenis minyak ada 800 kg per meter kubik, berapakah tinggi kolom minyak agar permukaan kedua zat sejajar? Jadi, di sini kita punya Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, Rho 1-nya adalah air 1000 kg per meter kubik. Dan ketinggian air adalah 30 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,3. Nah, Rho 2 minyak adalah 800. H2 kita tidak tahu dan ini yang ditanya. Nah, 1000 kali 0,3 hasilnya adalah 300. Nah, jika kita pindahkan 800 ke sebelah kiri, kita dapat 300 per 800. Yang mana hasilnya adalah 0,375. Dan ini adalah nilai dari H2. Nah, ini bisa dikonversi menjadi 37,5 cm. Dari yang awalnya 0,375 meter. Dan ini adalah tinggi kolom minyaknya. Next. Seorang siswa melakukan percobaan dengan bejana berhubungan yang berisi air dan cairan tak dikenal. Ia mencatat bahwa ketinggian airnya adalah 40 cm. Jadi kita tahu H1 sama dengan 40 cm. Sama dengan 0,4 ya. Nah, H2 cairan yang tidak dikenal ini 25 cm atau 0,25 meter. Massa jenis airnya itu Rho 1 itu 1000 kg per meter kubik. Ditanya berapa massa jenis cairan tak dikenal, kita tinggal gunakan rumus yang tadi. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Rho 1 nya 1000, H1 nya 0,4, Rho 2 nya nggak tahu berapa, H2 nya 0,25.
400 sama dengan rho 2 kali 0,25. Jadi 1200 sama dengan rho 2. Jadi berapakah massa jenis cairan yang tidak dikenal itu? Maaf, ada kesalahan perhitungan. Seharusnya ini 1600. Berapa massa jenis cairan tak dikenal itu? Cairan tak dikenal itu memiliki massa jenis 1600 kg per meter kubik. Next, kita punya hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini berasal dari teori bahwa P1 sama dengan P2, yang mana P1 ini F1 per A1 dan P2 itu F2 per A2. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah alat hidrolik memiliki luas penampang kecil A1 sebesar 5 cm kuadrat. Luas penampang besarnya 50 cm kuadrat. F1-nya 20 Newton. Berapakah F2-nya? Nah, kita gunakan yang tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 20 Newton, A1-nya 5, F2-nya nggak tahu berapa, X A2-nya 50. Kita kali silang, jadi kita punya 20 kali 50 sama dengan 5X, jadi 1000 sama dengan 5X, jadi X sama dengan 200 Newton. Jadi berapa gaya yang dihasilkan pada penampang besar? Jawabannya adalah 200 Newton. Nah, apabila ada perbedaan ketinggian antara dua piston, maka gaya ini berlaku, gaya hidrostatik berlaku dan akan ditambah tekanannya. Sebagai contoh soal, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Oke, penampang kecil diberi gaya F1 sama dengan 150 Newton dan memiliki luas A1 sama dengan 0,005 meter. Jadi kita ketahui F1 sama dengan 150 Newton. A1 sama dengan 0,005 meter kuadrat. Meter persegi maksud saya. A2 sama dengan 0,05 meter persegi. Dan lebih tinggi 0,3 meter. Jadi kita punya H sama dengan 0,3 meter. Kita punya Rho sama dengan 850 kg per meter kubik. Dan kita anggap G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sekarang hitunglah gaya yang dihasilkan di penampang besar F2. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ditambah rho GH. Kenapa rho GH tidak ditaruh di ruas kiri? Karena kita lihat bahwa letak di mana fluida tersebut lebih besar itu ada di penampang yang kedua ini, penampang besar ini. Jadi rho GH-nya saya taruh di sebelah kanan. F1-nya adalah 150, A1-nya adalah 0,005, F2-nya adalah kita tidak tahu berapa, A2-nya adalah 0,05, Rho-nya adalah 850, G-nya 10, hanya 0,3. Nah, apabila kita kalkulasikan, hasilnya adalah di sini 2550. Di sini X per 0,05, di sini 150 per 0,005. 2550-nya kita pindahkan ke kiri. Tapi kita selesaikan 150 per 0,005 tersebut. Sehingga hasilnya adalah 30.000. Jadi 30.000
dikurangi 2550 sama dengan X per 0,05. Nah, 30.000 kurangi 2550 hasilnya adalah 27.450 yang kita tulis X sama dengan 0,05. 0,05 nya dipindah ke sebelah kiri ya, sehingga hasilnya X sama dengan 1372,5. Jadi nilai dari F2 adalah 1372,5 Newton. Nah, sekarang hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa Fa sama dengan Rho kali G kali V. Pembuktiannya cukup panjang dan saya nggak akan bahas di sini karena kita lagi sepitaran materi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah benda dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Volume benda tersebut adalah 0,002 meter kubik dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi diketahui V sama dengan 0,002 meter kubik. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar G ke atas yang dialami benda? Rumusnya adalah Rho kali G kali V. Jadi Fa G ke atas sama dengan Rho kali G kali V, sama dengan 1000 kali 10 kali 0,002 sama dengan 20 dalam bentuk Newton. Next. Setelah terjadi banjir, sebuah balok kayu hanyut dan terapung di sungai. Diketahui massa jenis balok 650 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Berapa bagian balok yang muncul di permukaan air? Jadi di sini kita menggunakan rumus Rho G V tercelup sama dengan Rho G V total. Nah, Rho di sebelah kiri yang tercelup ini adalah menggunakan massa jenis fluida itu, yaitu air. Sedangkan Rho yang ada di sini itu menggunakan massa jenis kayu. Nah, apa konsep dari rumus ini? Banyak yang tidak mengerti. Jadi, konsep dari rumus ini adalah apabila kita memiliki sebuah air yang ada balok yang terapung ini, sebagian dari balok tersebut tenggelam, ada di dalam air, dan di sini ada air yang mengangkatnya. Nah, air yang terangkat ini hanya berpengaruh pada volume yang tercelup saja. Jadi rumusnya adalah Rho kali G kali V tercelup. Nah, sedangkan di sisi lain ada tekanan berat dari berat benda yang mengarah ke bawah, yang mana rumusnya adalah aslinya adalah M kali G. Akan tapi M ini seperti yang kita tahu berasal dari rumus Rho sama dengan M per V, sehingga Rho kali V sama dengan M. Jadi M sama dengan Rho kali V. Jadi M kali G ini berubah menjadi Rho kali V kali G. Jadi Rho kali V kali G kali V. Seperti ini. Jadi ini adalah rumus yang valid. Nah, kemudian kita lihat berapa Rho dari air ini, yaitu 1000. Jadi 1000. Berapa gravitasinya? 10. Berapa volume tercelupnya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Nah, kemudian di sebelah kanan kita punya Rho
dari kayu yaitu 650 kali G yaitu 10 kali V total. Sehingga kita punya 10.000 volume tercelup sama dengan 6.500 kali volume total. Kemudian kita otak-atik, kita taruh 6.500 ke sebelah kiri, jadi 10.000 per 6.500, sedangkan volume tercelupnya ditaruh di sebelah kanan, V total per V tercelup. Nah, ini kita coret sebelah sini dan sebelah sini, jadi kita punya 100 per 65 sama dengan V total per V tercelup. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, V tercelupnya ini 65%, V totalnya sudah 100%. Jadi V tercelupnya adalah 65%. Jadi jawabannya, berapa bagian balok yang muncul di permukaan air? 100 kurangi 65 sama dengan 35%. Jadi jawabannya adalah 35%. Next. 14. Sebuah kepingan es yang bermassa jenis 918 kg per meter kubik mengapung di atas air laut. Jika es memiliki panjang, lebar, dan ketebalan masing-masing sebesar 10 meter, 2 meter, dan 30 cm, 1. Berapakah jarak sisi atas es dengan permukaan air laut? Jadi di sini kita punya kepingan es nih. Kita punya kepingan es yang mana bisa dilihat rho S-nya adalah 918 kg per meter kubik. Nah, rho air laut itu 1030 kg per meter kubik. Nah, sedangkan berapa volumenya? Volume S-nya adalah 10 dikali 2 dikali 0,3. Jadinya 6 meter kubik. Nah, sekarang ditanya, berapakah jarak sisi atas es dengan permukaan air laut? Jadi, kita menanya berapa tinggi dari balok es yang ada di atas permukaan air laut gitu. Kita menggunakan rumus rho V tercelup kali G sama dengan rho V total kali G. G-nya nggak penting ya, karena ada di kedua belah sisi. Nah, kemudian di sini kita isi dengan rho dari air laut, yaitu 1030. Nah, rho tercelupnya berapa? Nah, ini yang kita cari. Nah, kemudian rho dari S-nya adalah 918. Kemudian volume totalnya adalah 6. Jadi, volume 1030 kali V tercelup sama dengan 918 kali 6. Hasilnya adalah 5508. Jadi V tercelup sama dengan 5508 dibagi 1030. Hasilnya adalah 5,38. Nah, kita harus tahu nih, kalau misalkan kita harusnya mencari V muncul. Nah, V muncul itu adalah 6 dikurangi V tercelup, yaitu 5,38 sama dengan 0,62 meter kubik. Nah, sedangkan kita tahu volume muncul ini bisa kita tulis dengan P kali L kali T, yang mana P-nya adalah 10, L-nya adalah 2, dan T-nya ini yang kita cari.
Setelah dicari, nilai T-nya adalah 0,031 meter. Atau bisa kita tulis dengan 3,1 cm. Nah, pertanyaan kedua, berapakah banyak penguin yang dapat naik di atas kepingan es dengan syarat kaki penguin tidak menyentuh air? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus menghitung berapa volume yang muncul ini, yaitu 0,62 meter kubik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, kita harus mencari banyak penguinnya. Jadi untuk mencari banyak penguinnya itu kita harus menggunakan rumus rho kali V tercelup sama dengan rho kali V total. Nah, nilai dari rho ini sebentar. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mencari massa dari S. Nah, massa dari S ini bisa dicari dengan massa jenis dikali dengan volume. Massa jenisnya adalah 918, sedangkan volumenya adalah 0,62. Hasilnya adalah 569,16. Nah, kemudian kita mencari massa S dibagi dengan massa penguin. Massa S-nya adalah 569,16. Sedangkan massa penguinnya adalah 15 kg. 569,16 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 37,94. Dibulatkan ke bawah menjadi 37 penguin. Soal selanjutnya, sebuah bola plastik mengapung di atas air tawar dengan 45% volumenya tenggelam. Bola tersebut kemudian diletakkan di atas garam dan 60% volumenya mengapung di atas air garam. Tentukan besar massa jenis bola dan air garam. Jadi pertama kita harus mencari besar massa jenis bola. Jadi kita menggunakan rumus rho kali V kali G sama dengan rho kali V kali G. V tercelup dan V total. Nah, V tercelup ini menggunakan rho-nya adalah air tawar. Jadi 1000 kali V tercelupnya adalah 45% dari V total dikali dengan gravitasi, tapi gravitasi ini tidak di cancel out. Nah, kemudian kita lihat rho-nya, rho air tawar ini kita belum tahu ya. Maksud saya rho bolanya, bola plastik ini belum tahu ya. Kemudian kita kali dengan volume total. Nah, volume total ini di cancel out, jadi kita punya 1000 kali 45 per 100. Hasilnya adalah 450. Jadi massa jenis dari bola plastik adalah 450 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita akan mencari berapa massa jenis dari air garam. Jadi kita menggunakan rumus rho kali V tercelup sama dengan rho kali V total. Nah, rho kali V tercelup, rho-nya adalah kita tidak tahu. Sedangkan V tercelupnya adalah 60 per 100 dari V total. Nah, kemudian rho di sini adalah 450 dikali dengan V total. V totalnya bisa dicoret. Jadi kita punya rho sama dengan 450 kali 100 per 60. Nah, kemudian kita tinggal kali, jadinya kita punya 450.000 per 60, sehingga hasilnya adalah sebentar, mungkin ada kesalahan di pengerjaan saya. Jadi rho kali V tercelup sama dengan rho kali V total.
Rho kali 60 per 100 kali V total sama dengan 450 kali V total. Dicoret. Oke. Mungkin ada kesalahan dalam pengerjaan saya. Oke. Jadi ini soalnya cukup menjebak. Jadi di sini tertulis bahwa 60% volumenya mengapung. Jadi artinya 40% volumenya yang tenggelam. Nah, jadi di sini saya ganti jadi 100 per 40 dicoret sehingga menjadi 4.500 dibagi 4. Hasilnya adalah 1125 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita masuk ke fluida dinamis. Fluida dinamis kita ada laju aliran fluida. Laju aliran fluida rumusnya adalah V per kecepatan sama dengan perubahan X, perubahan jarak dibagi dengan perubahan T, perubahan waktu. Kemudian ada debit aliran Q sama dengan V per perubahan T. Jadi ini sebenarnya berasal, kalau misalkan kalian benar-benar dejavu, ini berasal dari D sama dengan V per W. Ini pernah dipelajari di kelas 5 SD. Nah, D di sini debit adalah Q, sedangkan waktu W adalah delta T. Debit aliran Q sama dengan A kali V. A ini luas penampang, dan V adalah kecepatan. Nah, next kita langsung ke latihan soal. Jika debit air sungai yang melewati sebuah bendungan dengan luas 200 meter persegi adalah 800 meter kubik per sekon, tentukan kecepatan aliran air sungai yang melewati bendungan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa Q sama dengan A kali V. Q-nya adalah 800 dan A-nya adalah 200. Jadi V sama dengan 4 meter per sekon. Next, Andi mengisi sebuah bak mandi. Jika diketahui ukuran dimensi bak mandi 3 kali 2 kali 1, jadi volumenya adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 meter kubik. Dan luas penampang keran yang digunakan 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kecepatan aliran airnya 3 meter per sekon. Jadi V-nya adalah 3 meter per sekon. V kayak gini ya. Hitunglah berapa lama Andi mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Jadi kita harus mencari Q sama dengan A kali V, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kali 3, sama dengan 15 kali 10 pangkat min 4. Kemudian Q juga sama dengan V per akar D. V per akar per delta T. Nah, di mana V-nya ini adalah dicari, maaf maksud saya 6. Kemudian Q di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini ada delta T. Kemudian di sini delta T-nya pindah, jadi 5 kali 10 pangkat min 4 kali delta T sama dengan 6. Jadi delta T sama dengan 6 per 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 6 per 5 kali
1/10 pangkat 4 sama dengan 6 dibagi 5/10 pangkat 4 sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 per 5 sama dengan 6 kali 10 sama dengan 12.000 sekon. Nah, kemudian kita punya persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Contoh, air mengalir melalui pipa datar yang ujung-ujungnya berpenampang 50 cm persegi dan 200 cm persegi. Jika kecepatan aliran air pada penampang kecil 2 meter per sekon, maka kecepatan aliran air pada penampang besar adalah, jadi di sini kita punya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya adalah 50, V1-nya 2, A2-nya 200, V2-nya dicari. 100 sama dengan 200 kali V2. 100 bagi 200 sama dengan V2. V2 sama dengan 0,5 meter per sekon. Next. Air yang mengalir keluar dari keran ditampung dengan ember. Setelah 1 menit, ternyata jumlah air yang tertampung ada 20 liter. Jika diameter penampang keran adalah 1 cm, berapakah laju aliran fluida dalam pipa keran? Jadi diketahui waktunya adalah 60 sekon. Volumenya adalah 20 liter. Kemudian diameter penampang kerannya 1 cm, jadi jari-jarinya 0,5. Jadi luas lingkarannya adalah 0, benar, A-nya sama dengan 0,785 dan ini dalam bentuk cm. Jika diubah ke dalam meter, maka kita dapat 0,785 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, habis itu di sini kita harus mencari berapa nah, kita harus mencari dari V dan T ini, kita bisa mencari Q. Jadi Q sama dengan V per T. V-nya adalah 20 dan T-nya adalah 60. Sama dengan 0,33. Nah, kemudian kita cari berapa laju aliran fluidanya. Jadi kita punya Q sama dengan A kali V. Q-nya adalah 0,33, A-nya adalah 0,785 kali 10 pangkat min 4, dan V-nya ini dicari. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, 0,33 dibagi 0,785 kali 10 pangkat min 4 sama dengan V. Hasilnya seharusnya kita mengubah liter ini ke dalam bentuk meter per meter kubik. Jadi 20 liter sama dengan 20 desimeter kubik sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini 10 pangkat kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini ada kali 10 pangkat min 3. Di sini adalah ada kali 10 pangkat min 3. Nah, apabila kita coret di sini, maka kita bisa dapat, sebentar, nah, maka bisa kita dapat V-nya adalah 4,2 meter per sekon.
Nah, kemudian ada konsep hukum Bernoulli, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Contoh, air dialirkan melalui pipa mendatar dari pipa berpenampang besar ke pipa berpenampang kecil. Air mengalir di pipa berpenampang besar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi V1 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian jika masing-masing pipa berdiameter 5 cm dan 2 cm, jadi di sini kita dapat jari-jarinya 2,5 ya. Hasilnya adalah A1, sebentar, just to make sure. A1 ya, A1 sama dengan 19,625 cm kuadrat, dan A2 itu sama dengan 1 kali 1 kali 3,14 sama dengan 3,14 cm kuadrat. Nah, kemudian kita harus mencari V2-nya. V2-nya dapat dari rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya 19,625, V1-nya adalah 4, A2-nya adalah 3,14, V2-nya dicari 19,625 dikali 4, hasilnya adalah 78,5 sama dengan 3,14 kali V2 dibagi sama 3,14, hasilnya adalah V2 itu sama dengan 25 meter per sekon. Nah, kemudian kita ketahui bahwa tekanan pipa berpenampang besar adalah 1,6 kali 10 pangkat 6, maka tekanan pada pipa berpenampang kecil. Nah, di sini kita menggunakan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Akan tetapi karena ketinggiannya tidak ada mendatar, otomatis hanya nilai dari H adalah 0. Dan karena nilai H-nya adalah 0, maka nilai rho GH-nya adalah 0. Jadi kita hanya fokus di dua ini saja. Jadi kita dapat pipa berpenampang besar itu kecepatan tekanannya adalah 1,6 kali 10 pangkat 6 ditambah setengah kali 1000 kali 4 kuadrat sama dengan tekanan keduanya masih belum diketahui, ditambah setengah kali 1000 kali 25 kuadrat. Nah, habis itu kita dapat di sini setengah kali 1000 kali 4 kuadrat itu hasilnya 8000. Sedangkan yang sebelah kanan itu hasilnya adalah 312.500. Kemudian di sebelah kiri di sini itu kita dapat 160000. Nah, habis itu jika ditambah dengan 8000, hasilnya adalah 1608.000 sama dengan P2 tambah 312500. Pindahkan ke sebelah kiri, hasilnya adalah 12.95500 sama dengan P2, dan ini adalah jawaban akhir. Nah, kemudian ini ada terapan dari hukum Bernoulli,
Kita punya asas Torricelli, yaitu bagian laju aliran air keluar dari keran itu V2 sama dengan akar 2G perubahan H. Kemudian gerak air dalam arah vertikal T sama dengan akar 2H2 per G. Kemudian gerak air dalam arah horizontal 2 akar perubahan H kali H2. Kemudian asas Torricelli, jika penambung tidak terlalu besar dibandingkan penambang keran, kita bisa tulis akar 2G akar perubahan H per 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat. Venturi meter 2 kali P1 min 2 P2 per rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Tabung pitot V sama dengan akar 2 kali delta P per rho. Gaya angkat pada pesawat terbang setengah rho kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat kali A. Dan di sini adalah contoh soal ya. Nah, gambar di bawah menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang luasnya 40 meter kuadrat. Jadi ini adalah A-nya. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon kuadrat. Ini V2-nya. Dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 200 meter per sekon kuadrat. Ini V1-nya. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg meter kubik, ini rho-nya, maka besar gaya angkat pesawat adalah, jadi kita tahu V angkatnya adalah setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A sama dengan setengah kali 1,2 kali 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat dikali 40 sama dengan 0,6 kali 22500 kali 40 sama dengan 540.000 dalam bentuk Newton. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Suatu bejana diisi dengan zat cair sampai setinggi H. Pada dinding bejana terdapat lubang yang letaknya H di bawah permukaan zat cair. Zat cair akan jatuh ke permukaan sejauh. Nah, di sini kita harus cari R-nya, yang mana R ini dapat dicari dengan rumus 2 akar H perubahan H kali H2. Tapi tidak ada di pilihan jawaban. Nah, akar H ini berasal dari H dikurangi H. Terus dikali sama H2. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Next. Perhatikan gambar berikut. Suatu tangki terbuka diisi dengan air setinggi 6 meter. Pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan air, terdapat kebocoran kecil di sisi tangki sehingga air menyemprot keluar dari lubang tersebut dan jatuh ke tanah sejauh R dari kaki tangki. Jarak R adalah, jadi kita tinggal pakai rumus yang tadi, X sama dengan akar 2 akar X sama dengan 2 akar perubahan H kali H2 sama dengan 2 akar 6 kurangi 3 kali 3 sama dengan 2 akar 3 kali 3 sama dengan 2 akar 9 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jawabannya adalah 6 meter. Next. Sebuah tangki dengan tinggi 2 meter diletakkan di atas penyangga setinggi 8 meter. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai rumus yang sama, yaitu X sama dengan 2 akar perubahan H kali H2 sama dengan 2 akar 8 kali 2 sama dengan 2 akar 16 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jawabannya adalah C. Next, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan air mengalir dalam venturi meter.
dari pipa dengan luas penampang A1 ke A2 berturut-turut adalah 5 cm kuadrat dan 3 cm kuadrat. Kelanjutan memasuki pipa venturimeter jika H sama dengan 20 cm adalah, jadi di sini kita menggunakan rumus ini venturimeter. Jadi kita dapat V sama dengan akar V sama dengan akar 2 kali P2 min P1 per Rho kali A2 kuadrat per A1 kuadrat min 1. Maaf, A1 kuadrat per A2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 2 kali Rho GH 0,2 kali 1000 kali 10 per 1000 kali buka kurung 5 kuadrat, jadi 25 per 9 min 1. Coret-coret sama dengan akar 4 per 16 per 9 sama dengan akar 4 kali 9 per 16 sama dengan akar 36 per 16 sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5. Jawabannya adalah A. Jawabannya A. Next. Jika udara dialirkan ke dalam pipa pitot dan perbedaan tinggi air raksa pada manometer 3 cm, maka kecepatan aliran udara tersebut adalah, nah, pipa pitot itu V sama dengan akar 2 perubahan tekanan per Rho sama dengan akar 2 kali perubahan tekanannya adalah Rho GH 13.600 dikali 10 kali 0,03 per Rho. Rho-nya adalah 1,29 sama dengan akar 2 kali 13600 kali 10 kali 0,03, hasilnya adalah 8160 per 1,29 sama dengan akar 6325,58 sama dengan 79,53 dan yang paling mendekati adalah C. Next, ya, it's all done. Kita sudah menamatkan speedrun fisika ini. Semoga kita semua mendapatkan nilai 100.